belajar konsep QoS itu sendiri. Mungkin saya perlihatkan sekilas-sekilas saja ya. Contoh, kita harus mengerti apa yang namanya FIFO. Seperti ini FIFO ya. Ini paket nomor 1 yang duluan masuk, paket itu pula yang duluan keluar. Itu FIFO. Terus ada namanya priority queue ya. Dengan priority tertinggi itu yang duluan dikeluarkan. Paket yang priority rendah itu selalu akan ditahan selama priority tinggi itu masih ada. Itu contoh-contohnya ya. Ada namanya class based queue, selingan saja. Sehingga sebenarnya kita harus tahu gitu sebelum belajar jauh tentang simple queue maupun queue tree gitu ya. Token bucket yang berbocor kan. Token bucket. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendalami manajemen bandwidth, coba pelajari teori-teorinya dulu gitu ya. Kalau sudah bisa config sederhana, coba kembali untuk melengkapi pengetahuan kita tentang konfigurasi. Ada paket web ilmu jaringan nggak ada, nggak sedetail ini ya. Di web ilmu jaringan itu kebanyakan sih tutorial. Kalau yang seperti ini ada di buku ya. Buku ini materi ada di buku Mikrotik Kungfu Kitab 3. Ya, cara membaca flow diagram, paket diagram ya. Seperti ini. Di tokomahal.com ada, di Gramedia juga ada. Itu yang Kungfu Kitab 3, satu buku hanya membahas tentang manajemen bandwidth. Udah sekitar 300 halaman lah. Ya, Kungfu 3. Mikrotik Kungfu Kitab 3. Nah, terima kasih sudah pesan. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalau tanda tangan harus ngeruting dulu ke Palu kayaknya. Pesan bukunya bisa ke tokomahal.com ya. Itu toko penerbitnya. Ya, itu sama dengan jasa kom punya ya, jasa kom. Kalau ke toko Gramedia juga ada ya. Toko buku yang lain ada ya. Kalau di Bali kan ada baliwai.com ya. Itu juga bisa.
buka buku kita.com juga ada. Kalau di ilmujaringan.com ya, buku sebenarnya sekarang saya nulisnya tahun ini ada banyak sama teman-teman ya. Sekarang saya nulisnya kadang sendiri, kadang sama teman-teman. Sebenarnya sekarang ada 3 buku yang sudah dipenerbit tapi belum 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 selesai, nggak tahu ya, belum dirilis, belum dicetak apa. Tapi yang jelas ada 3 judul buku ya. Ada buku judulnya sih implementasi wireless indoor ya. Implementasi wireless indoor dengan mikrotik. Itu katanya akhir Agustus ini seharusnya sudah terbit. Terus ada juga buku yang mungkin katanya akhir September baru bisa terbit. Tuh yang akhir September itu Mikrotik Kungfu Kitab 4. Terus nanti ada yang menyusul yang mungkin nggak tahu kapan, itu ada pembahasan meta router ya. 100% sudah ada apa belum ya? Big Blue Button mau Big Blue Button ya. Kalau kalau mau yang apa ya, di training sama nulis ada kelebihan kekurangan ya. Kalau di training seperti ini kan kadang-kadang ada pertanyaan ya, yang di buku kadang kalau baca buku nggak bisa menanya itu ya. Kadang juga di buku ada yang nggak ada di training, ada di buku gitu. Jadi sebenarnya nyampur-nyampur ya. Kalau misalnya ya yang di buku ya, di sini kan bisa nanya kan, saling melengkapi gitu sebenarnya. Kalau acara seperti ini, jujur sih sudah dari 12 saya sering melakukan ini. Ya kalau misalnya di advance, di intermediate ya, advance juga ada, tapi yang ini dasar wireless LAN ya. Teorinya juga mungkin sedikit ya, konfigurasinya juga mungkin sederhana. Nah, wireless LAN ya, sebenarnya wireless LAN atau WLAN, jangan kebalik dengan WLAN, Wide Area Network, berbeda dengan wireless LAN. Itu sebenarnya ya, kalau wireless LAN adalah local area network ya. Kalau lokal kan berarti ruang kecil ya. Sebenarnya local area network yang menggunakan udara sebagai media pengiriman data. Itu sebenarnya ya. Berbeda dengan WAN ya, Wide Area Network ya. Kalau kita klasifikasikan jaringan menurut ruang lingkup kerjanya kan ada WAN ya, Wide Area Network, ada MAN ya, Metropolitan Area Network, dan ada LAN, Local Area Network.
Nah, yang local area network kan ada yang menggunakan kabel, ya, dan ada yang menggunakan tanpa kabel. Nah, kalau yang tanpa kabel itu disebut dengan wireless LAN. Karena jangan kebalik ya, ada juga namanya W1 ya, wireless wide area network. Nah, WLAN sendiri singgung. WLAN sendiri kalau kita buat, sebenarnya dasar teorinya ada dua. Ada yang mode ad hoc, ada yang mode infrastruktur ya. Yang mode ad hoc itu tidak membutuhkan access point. Nah, yang satunya yang infrastruktur mode itu kan access point. Ini bukan diartikan sebagai alat yang jadi access point ya, tapi fungsi alatan tersebut. Karena kalau kita mempelajari ya, mempelajari teori wireless, access point itu sebenarnya adalah alat ya, alat yang mengatur komunikasi atau pengaturan komunikasi antara klien-klien wireless. Nah, kalau misalnya kita pelajari wireless, di wireless itu ada istilah reservasi channel, ya, reservasi ke access point. Ya, access point itu yang akan mengatur. Anda yang boleh kirim data, Anda jangan dulu ya. Anda kirim data, Anda yang jangan dulu ya. Itulah fungsi sebenarnya access point. Mengatur siapa yang boleh mengirimkan data dan siapa yang tidak boleh mengirimkan data. Karena di jaringan wireless itu berlaku komunikasi namanya half duplex ya. Di wireless itu namanya half duplex. Itu artinya dalam suatu saatnya ada boleh satu perangkat klien yang mengirimkan data. Itu pun kalau dia lagi ngupload, dia nggak download. Ya, downloadnya mati gitu. Kalau dia lagi download, uploadnya mati. Kalau sebuah laptop lagi download, laptop yang lain nggak boleh bikin apa-apa. Karena dalam satu kesempatan waktu hanya ada boleh satu perangkat yang bisa melakukan komunikasi. Dan yang mengatur siapa yang berhak melakukan komunikasi itu access point. Itu sebanyak fungsi dari access point. Laptop A kirim data, laptop B dan laptop C jangan dulu ya. Anda tunggu sebentar. Setelah laptop A selesai kirim data, barulah laptop B. Silakan ya laptop B sama laptop C kirim data. Itulah fungsi dari access point. Nah, ada jaringan yang namanya ad hoc. Berarti di jaringan yang ad hoc tidak ada satu perangkat pun yang mengatur siapa yang boleh berbicara gitu. Kasarnya kalau kita lihat dalam ruangan rapat yang ad hoc mode itu adalah orang rapat nggak punya moderator. Uh, kalau mau disebut bisa sebagai penghubung ya, tapi lebih aktif dari hub. Kalau hub itu di jaringan kabel taunya ngirim. Tapi kalau access point dia lebih aktif. Lebih aktif dalam artian dia akan meminta Anda diam dulu. Laptop ini silahkan kirim data. Ya, tidak seperti access point ya. Switch itu nerimo saja, silahkan kirim data banyak-banyak. Tapi kalau access point enggak, dia aktif. Aktif mengatur antrian. Kalau mau disamakan fungsinya iya, tapi kerjanya tidak sama dengan hub. Penghubung iya, tapi access point lebih aktif mengatur pengiriman data. Nah, dalam mode infrastruktur, berarti perangkat wireless itu ada yang menjadi access point, yang ngatur pengiriman data, dan ada yang ya tugasnya nyari-nyari koneksi, nyari-nyari data ya. Itu yang wireless client atau biasanya disebut dengan station. Sini disebut dengan STA. Nah, perangkat-perangkat wireless lain itu ada bridge ya, ada repeater, nanti ada antena, dan nanti kita bahas yang bridge, repeater, antena itu nanti di intermediate ya, di intermediate. Nah, untuk yang
kesempatan berikutnya. Ini sebenarnya standarisasi atau spesifikasi dari perangkat-perangkat jaringan wireless. Ada yang A, B, G, dan N. Kita ambil contoh ya, yang banyak di pasaran sekarang itu B. G juga, N juga sudah ada. Sekarang ada yang baru A, C ya. Kita ambil contoh, yang B itu kecepatannya 11 Mbps maksimum ya, Mbps. N saya lupa ya, di atas 100 kan, salah. 300 sekian. Nah, access point itu tugasnya mengatur kualitas data antara satu klien dengan klien lain. Ya. Jadi kalau misalnya klien ini mau ngirim data, laptop ini mau ngirim data ke sebelah, nah, itu kan harusnya lewat access point dulu. Dari sini baru masuk ke sini. Nah, begitupun kalau ini laptop ini ingin ke internet ya, dia harus lewat access point. Dan sebelum mengirimkan data, sebenarnya laptop itu mengajukan izin menggunakan frekuensi, izin menggunakan channel untuk mengirimkan datanya ya. Laptop ini ingin ngirim ke internet, dia akan nanya dulu ke access point, hey access point, bisa nggak saya ngirim data, Anda sibuk nggak? Kalau access point-nya nggak sibuk, dia akan balas, oke, silahkan Anda kirim data ke internet. Nah, jika klien ini sudah diberikan izin ke internet, ya, si access point ini juga memberitahukan ke sini, laptop yang dibawa, Anda diam dulu ya, ini laptop di atas mau kirim data, Anda jangan kirim data, Anda diam dulu, Anda tunggu sebentar. Nah, setelah semuanya aman, ini sudah tahu bahwa dia boleh mengirimkan data, dan laptop yang dibawa ini sudah tahu tidak boleh mengirimkan data, barulah laptop ini ngirim data ke internet. Ini diam ya, selama laptop ini masih mengirimkan data ke internet, laptop yang dibawa ini harus diam. Nah, jika laptop ini sudah selesai ya, yang di atas sudah selesai mengirimkan data, dia akan memberitahukan ke sini, access point, saya sudah selesai mengirimkan data. Silahkan kalau ada komputer lain yang ingin mengirimkan data. Nah, pada saat yang lain, ya, laptop ini yang di bawah mulai mengajukan perminjauan lagi ya. Access point, bisa nggak saya kirim data? Access point bilang, oh iya, yang laptop di atas sudah selesai. Sekarang Anda boleh ngirim data. Barulah laptop yang dibawa mengirimkan data ke internet. Nah, ini kan jadi warna putih ya. Barulah mengirimkan data ke internet. Itulah tugas dari access point sebenarnya. Ya, main berat. Makanya biasanya kita kalau di jaringan wireless makin banyak klien. Misalnya di sini ada klien lagi. Ada klien 3, klien 4. Jika klien 1 yang di atas ini ingin melakukan pengiriman, ya, dia akan minta izin. Access point, bisa nggak saya? Pada saat access point itu bilang bisa, dia akan ngirim balik, oke, bisa, dan akan memberitahukan ke sini. Semakin banyak access point, semakin banyak kliennya, antriannya kan semakin panjang ya. Dibayangkan 3 orang nunggu. 3 orang nunggu untuk selesai satu ini. Nanti setelah selesai ini baru laptop yang ini. Yang lainnya nunggu lagi. Nah, satu access point berapa maksimal klien, kadang-kadang tergantung speknya, tergantung prosesornya, seberapa besar dia bisa menahan antrian. Ya. Ada yang tulis, ada perangkat yang nulis ya 20 klien maksimal, recommended, ada yang recommended 25, 30. Gitu, makanya coba
perhatikan banyak klien yang connect ke satu access point itu semakin lambat terasa. Kenapa? Karena antrian. Half duplex namanya. Makanya di mikrotik itu diciptakan lagi kan dual end stream. Artinya mau mengejar kondisi full duplex sehingga semuanya bisa gitu terakomodasi ya, terakomodir gitu untuk ngirim. Baik, sampai di sini ada dulu yang ingin tanyakan sedikit teori tentang wireless ya. Sehingga kita tahu masang wireless juga lihat-lihat berapa kira-kira maksimal klien yang akan terhubung ke situ. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Baik, yang half duplex itu komunikasi komputer, jaringan komputer kita memang dua arah ya. Komunikasi jaringan komputer kita memang dua arah. Namun kalau yang terjadi adalah koneksi half duplex, berarti dalam suatu saat hanya ada boleh satu arah komunikasi yang berjalan. Misalnya, jika laptop ini sedang menerima data, dia nggak bisa ngirim data. Dia nggak bisa ngirim data. Itu half duplex. Dalam satu sesi komunikasi dalam suatu waktu hanya ada boleh satu arah komunikasi. Kalau di kabel, ya, kalau di kabel hub itu adalah jadi bedakan switch ya. Itu kerjanya hub half duplex. Kerjanya switch beda ya, hub sama switch full duplex. Kalau full duplex bisa bolak-balik gitu. Makanya kalau jaringan kabel, jaringan yang menggunakan hub itu akan jauh lebih lambat daripada jaringan yang menggunakan switch. Bentar ya. Full duplex sama WDS nggak sama ya. WDS sebenarnya jenis topologi di wireless yang digunakan untuk coverage coverage area wireless dengan cara menggunakan link wireless juga. Pasangannya half duplex ya. Lawannya half duplex sebenarnya menunjukkan metode komunikasi. Dan metode komunikasi di jaringan wireless ya, wireless LAN itu adalah half duplex. Kalau bisa lihat sharing desktop saya, LAN card kita pun itu bisa dikonfigurasi ya. Dikonfigurasi itu bisa half, bisa full, ada half duplex, ada full duplex. Itu perangkat di komputer kita.
Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk konfigurasi dasar ya, sederhana. Kalau untuk buat hotspot sederhana, kita paling hidupkan modenya ya, kita pilih mode apa. Ini hampir di semua perangkat punya ya, punya konfigurasi atau parameter seperti ini. Mungkin bahasanya beda ya. Bahasanya di perangkat wireless yang lain mungkin berbeda. Kalau di Mikrotik biasanya dinyatakan dengan mode. Modenya apa? Apakah perangkat mau dijadikan access point atau mau dijadikan station ya. Terus band itu menunjukkan atau parameter yang ditujukan untuk perangkat wireless ini mau jalan dengan standarisasi apa, mau BK, G atau N atau keseluruhan BGN gitu ya. Ini nanti berkaitan dengan perangkat kliennya ya. Dengan perangkat klien. Kalau misalnya ya, kita buat access point ya, terus kita masangnya yang N doang karena maunya yang canggih kan. Kita konfigurasi access point kita ya, dengan mode dengan band 802.11n. Bagi laptop yang jadul, kalau laptop saya masih jadul, masih spesifikasi mesinnya G, itu nggak akan bisa terhubung ke access point ini. Karena yang spesifikasi N adalah spesifikasi yang lebih baru daripada yang G. Jadi laptop yang hanya sanggup di G nggak akan bisa connect gitu. Itu hati-hati ya. Nah, di sini terus yang ketiga kita harus pilih channel atau frekuensi. Kita bisa menentukan namanya ini barang wireless tidak menggunakan kabel, berarti dia menggunakan gelombang radio ya, menggunakan radio frekuensi. Sama kayak pemancar radio. Jadi dia harus ditentukan di frekuensi mana akses akan memancarkan signal. Biasanya kita sebut dengan channel kan. Terus ada SSID ya, Service Set Identifier, menentukan nama jaringan wireless yang akan dibangun. Karena kalau jaringan wireless kan nggak kelihatan, gimana caranya mau connect? Tentu kita biasanya kan buka laptop cari-cari nama jaringannya. Nah, nama jaringan itulah yang di set dengan parameter SSID. Misalnya hotspot kami, hotspot kita, gitu ya. Itu pakai SSID parameternya. Gitu. Nah, kalau di router Mikrotik itu kan menunya wireless, interface WLAN 1. Kalau punya ya, kalau nggak punya interface WLAN 1 berarti router Mikrotiknya nggak bisa membuat jaringan wireless, berarti mungkin pakai tambahan perangkat wireless lain. Contohnya konfigurasinya mode, pilih AP bridge, ya, BGN. Ini frekuensinya 2012 MHz atau 2,4. Ya. Kalau di sini di setting desktop saya itu ada pilihan ini ya, frekuensinya 2412 sampai 2462. Nah, 2412 biasanya disebut dengan channel baru. Ya. 2417 disebut dengan channel 2, 2422 disebut dengan channel 3 ya, dan seterusnya. Nah, untuk channel itu berbeda di setiap negara ya. Contoh di sini kalau bisa dilihat di tampilan inbox saya, country ya, kalau kita pilih Indonesia, itu sampai di 2470. Apa channel ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 channel. Nah, rekomendasi channelnya berapa itu tergantung nanti dengan set survei. Channel bebas, kita punya pilihan ini ya, 13 channel, tapi channel mana yang kita gunakan sebenarnya kan bebas, tapi kita harus lihat di sekeliling kita adakah access point lain, adakah hotspot lain, sehingga jangan frekuensinya sama, jangan tabrakan. Nanti kalau frekuensinya sama,
nanti interferensi, putus-putus, bandwidth-nya jatuh, kayak gitu. Ya. Nah, router mikrotik, ya, router mikrotik itu bisa sebagai akses point. Nah, kalaupun menggunakan jauh, mungkin harus nambah antena, ya. Channel width itu lebar channel, ya. Sebentar kita lihat, ya, lebar channel ada gambarnya. Tapi pengaruhnya, saya berapa rubah lebar channel, saya belum dapat pengaruh yang dalam gitu. Nanti kita lihat ada slide yang menunjukkan bagaimana sih posisi channel itu. Dan terus itu ada lebarnya, kiri dan kanan gitu, ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, ya, saya agak heran gitu, ya. Kok di lapangan itu yang menang Ubiquiti, ya, kita tahu, ya, yang menang itu Ubiquiti, ya. Kok router kalau di kota saya router mikrotik sepertinya tidak berkutik untuk wireless, ya. Saya nggak tahu apakah masalah cardnya, saya belum lakukan melakukan implementasi di lapangan yang lebih dalam, ya. Cuman untuk topologi begini, seperti ini, kalau kita turun ke lapangan, sepertinya jarang mikrotik yang berfungsi seperti ini. Selalunya kalah dengan produk sebelah BNT, ya. Itu yang di lapangan yang saya temui gitu. Saya juga beberapa saat yang lalu lakukan implementasi, masang mikrotik hanya kurang bagus, akhirnya tukar. Ya. Belum ketemu apa sih yang menyebabkan, tapi ada beberapa teman saya bilang kami pakai mikrotik bisa sampai 15 kilo pakai di luar, bisa menjadi bridge. Itu harus bedakan lagi mana routing mana bridge, ya. Kalau routing berarti ada IP yang baru yang tercipta di sini, ya. Dan kalau dia bridge berarti IP-nya mungkin seragam. Nanti ada slide-nya selanjutnya, ya. Implementasi seperti ini sederhana, ya. Jaringan yang kita ngulik-ngulik dari kemarin kan jaringan yang kabel, ya, di Ether 2 1.1/24, ya, 1.2, dan selanjutnya ada tambahan lagi untuk wireless ini di WLAN 192.168.2.1/24 untuk yang wireless. Terus seperti ini, cara konfigurasinya sederhana. Asal, ya, kita yang dasar, pasang modenya, bandnya, frekuensinya berapa, SSID-nya berapa. Terus jangan lupakan bahwa interface ini juga butuh IP address. Jadi di sini dipasangkan lagi IP address untuk si interface WLAN 1. Ini kelihatan, ya, 192.168.2.1. Nah, terus setelah itu pasang IP di WLAN 1, interface WLAN 1-nya, lakukan lagi konfigurasi DHCP server seperti kemarin, ya. Yang dasar, ya, lakukan konfigurasi DHCP server seperti kemarin. Jadi yang kemarin Ether 2 sudah ada, ya, Ether 2 sudah punya DHCP server, ini tambahkan lagi yang buat WLAN 1. Sehingga smartphone, laptop yang connect, ini konfigurasi DHCP server, sama seperti kemarin, nanti hasilnya seperti ini, kan. Punya 2 DHCP server yang jalan, satu di Ether 2 dan satunya di WLAN 1. Nah, kalau kita mau uji, ya, ngujinya paling awal, wireless client itu connect apa enggak, lihat R. Kalau belum ada label R, itu ada wireless client yang connect, berarti belum ada smartphone,
ada laptop yang terhubung ke access point kita, ke interface WLAN 1 kita. Mungkin ada persoalan lain gitu ya. Tapi kalau dia sudah ada kode R, berarti sudah ada klien yang terhubung ya. Terhubung belum berarti sudah bisa internetan, bisa connect ke jaringan ya. Ini baru running kan interface-nya. Jadi kalau kabel, kita ibaratkan kabel itu artinya baru dicolok gitu. Baru dicolok. Kalau mau connect kan harus IP-nya dulu kan. Kalau connect jaringan itu hardware connect, software juga harus connect kan. Nah, kalau yang R ini hardware-nya yang connect, software-nya belum. Ini tentu IP address, gateway, DHC seperti kemarin ya. Pengujian kedua bisa melihat registration table. Registration table bisa melihat berapa klien yang satu perangkat, satu klien wireless yang terhubung ke interface WLAN kita. Ini ada uptime-nya juga. Berapa lama sudah terhubung gitu. Nah, pada saat sebuah access point ingin memancarkan radio frekuensi untuk membawa data, maka perangkat tersebut kan harus menggunakan frekuensi dengan spektrum frekuensi tertentu ya. Nah, untuk standarisasi 802.11 ya, wireless LAN itu menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Nah, rentang frekuensi 2,4 GHz itu, berarti kalau dibawa ke megahertz 2400 ya, itu dibagi lagi menjadi beberapa channel. Nah, dibagi lagi menjadi beberapa channel. Itulah yang tadi ada 2412. Itu kan berarti kalau 2412 MHz artinya kan 2,412 GHz. Ini pembagian channelnya. Sampai channel 14 ya, negara Jepang yang bisa mencari channel 14. Nah, untuk di Indonesia sebenarnya bisa kita pakai hidupkan channel 14-nya, kita gunakan. Tapi handphone, smartphone, laptop yang beredar di pasaran Indonesia itu tidak bisa menangkap frekuensi ini. Sehingga kadang-kadang kalau kita buat access point dengan frekuensi channel 14, ada sebagian laptop atau ada sebagian smartphone yang nantinya tidak bisa mendeteksi kehadiran hotspot kita. Nggak connect jadinya. Karena dia nggak bisa lihat bahwa access point kita itu sebenarnya memancarkan signal itu di frekuensi 2,482. Karena alat-alat yang beredar di Indonesia ya, smart laptop, tab ya, itu sudah didesain untuk bekerja sampai channel 13. Nah, pada saat tadi kan ada pertanyaan ya, bagaimana menentukan frekuensi? Frekuensi sih bebas ya. Cuman kita harus lakukan yang namanya site survey. Site survey ini melihat di suatu lokasi adakah frekuensi yang lain. Ingat, frekuensi 2,4 GHz itu tidak hanya digunakan oleh wireless. Microwave, Bluetooth, ya, telepon cordless, ada telepon yang nggak pakai kabel, itu juga menggunakan frekuensi yang sama, 2,4 GHz. Ntar semua tabrakan gitu. Nah, kalau semua channel sudah digunakan, channel mana yang signalnya paling rendah, di situ kita masuk. Namun, kalau channelnya semua penuh, berarti tidak ada harapan. Itu salah satu keterbatasan di 2,4 GHz ya. Nah, melihat apakah ada suatu access point di sekitar di tempat itu. Bila ternyata terdapat access point, kita harus cari tahu ya, frekuensi berapa yang digunakan oleh perangkat. Jadi kita harus selidiki ya. Kalau saya biasanya menggunakan bisa ya, di handphone ini Android Wi-Fi Analyzer. Contoh modelnya begini. Bisa NetStumbler ya, NetStumbler bisa, ada ComView juga, ya, mungkin juga Tristan itu pakai Insider bisa juga, terserah ya. Yang penting bisa melihat pergerakan access point ya, menggunakan frekuensi berapa, menggunakan channel berapa. Kalau di sini kan kelihatan ya, yang Andronet
ini menggunakan channel 4 ya. Kalau yang ini ini kan menggunakan channel 11. Nah, di sini kelihatan ada dua access point yang menggunakan frekuensi yang sama. Mereka saling tumpang tindih. Mereka saling tumpang tindih ini. Sama yang ini gitu. Yang ini mereka tidak tumpang tindih channelnya, frekuensinya aman ya, mereka punya jarak aman. Operasikan access point itu kita pakai aturan plus minus 5. Kalau tetangganya kita ke channel 6, hindari, silakan Mas Bayu, hindari channel yang dekat itu, kita pakai channel 1 di sini. Biar menang, kalau menang itu belum tentu kita bisa ngirim data ya. Menang itu belum berarti kita bisa ngirim data. Kita kan nabrak-nabrak orang gitu. Kalau namanya nabrak, dua-duanya pasti peot gitu ya. Menang, kita tinggikan powernya. Nah, tapi kadang-kadang kena juga di diri kita sendiri sebenarnya. Makanya sekarang untuk outdoor, untuk yang jauh-jauh, semua kan lari pada frekuensi 5 GHz kan, 5 GHz. Semua lari ke frekuensi 5 GHz. Nah, untuk yang 2,4 sekarang implementasinya paling enggak di dalam ruangan. Karena memang kelemahan di 2,4 GHz itu interferensi channelnya dekat. Nah, kalau bikin outdoor kan ada namanya ada namanya Fresnel zone kan, hati-hati dengan Fresnel zone. Fresnel zone bisa ada area di bawah garis lurus itu, bisa saja signal kita bagus, tapi nggak sanggup membawa data gitu. Nah, dia pakai PPPoE itu apa namanya, ada overhead artinya melakukan koneksi dengan point to point protokol itu jumlah datanya besar, bandwidth yang kita gunakan itu lebih tinggi dibanding tanpa menggunakan point to point protokol PPP ya, apalagi PPPoE gitu. 2,4 dulu saya tahun 2006 pakai Linksys 2,4 antena grid jarak 15 kilo itu tembus loh. Sekarang nggak bisa kan, interferensi. Terus Fresnel zone banyak bangunan tinggi ya sekarang. Nah, frekuensi kenapa kita harus pakai aturan plus minus 5 sebenarnya seperti ini. Ya. Kan ada aturan begini ya, frekuensi mancar. Misalnya ada access point mancar di channel 1. Sebenarnya itu ada lebar frekuensi. Ya, lebar frekuensi ke kiri dan ke kanan. Nah, karena ada lebar frekuensi, makanya frekuensi channel 1 itu sebenarnya masih tumpang tindih dengan yang channel 2. Karena channel 2 juga kan punya lebar, ya, lebar frekuensi. Sama kan kayak TV ya. Siaran TV itu pasti mentok di suatu frekuensi, tapi sebelum kita kena di frekuensi tersebut kan siaran TV-nya kabur-kabur dulu kan. Kabur-kabur dulu, baru terang gitu kan. Nah, sehingga kalau kita lihat
kita lihat di situ. Bentar ya. Kalau kita lihat di sini, kita harus, kalau ada akses point yang menggunakan channel 1, untuk amannya, kita akan harusnya lari di channel 6. Dan amannya lagi di channel 11. Beruntunglah orang di Jepang masih bisa pakai channel 14. Nah, biasanya kalau kita baca-baca buku wireless, itu biasanya dituliskan bahwa salah satu kelemahan ya, di wireless LAN 2,4 GHz itu overlap 0 ya. Non-overlap channel, non-overlap frekuensi itu hanya ada 3. Ya, kita hanya bisa punya 3 frekuensi yang tidak overlap, tidak saling tumpang tindih. Oke, nah ini ada lebar ya, ada lebar frekuensi. Baik, sampai sini dulu ada. Yang ingin ditanyakan sebelum lagi kita lanjut. Kalau security-nya sudah ya, pasang key-nya gitu ya. Ini pasang key-nya, kalau memang pasang key, kita belajar lagi enkripsi ya, ada web private protected access, ada TKIP macam ya. Itu ilmu kriptografi lah. Nah, saya belum dapat hasil yang akurat, hasil yang apa namanya, yang real di lapangan. Air itu katanya yang lebih kuat menarik signal. Saya lupa bacaannya di mana, tapi saya baca pada saat itu pohon yang katanya mengandung air ya, pohon isinya kan banyak air ya. Justru air itu yang memang menarik dibanding bahan-bahan yang lebih solid, tidak ada mengandung air ya. Kemarin saya baca literatur itu mau mengadakan percobaan. Artinya kalau saya mau coba pakai antena directional 1, terus dihalangi oleh orang kan air ya. Kalau kita mau, ya namanya biasanya kalau di kampus itu eksperimen kan. Kalau eksperimen biasanya di laboratorium dicoba masukin penghalang yang isinya air dan masukin penghalang yang isinya pasir. Bisa-bisa jadi skripsi itu. Kan jadi buat satu akses point, temannya berapa? Untuk membuktikan ya. Kadang-kadang kan ini kan kita ilmunya kan ilmu sains ya. Ilmu sains itu artinya harus pasti gitu. Harus pasti. Nah, kalau saya iya, kalau jadi ambil judul itu ada yang ngambil, kasih tahu saya hasilnya ya. Dan percobaannya seperti apa. Kemarin saya kepikiran buat akses point directional 1 klien dekat saja gitu, mungkin jaraknya 10 meter. Terus di antara dua perangkat tersebut bisa di antara dua perangkat dibuatkan semacam kotak gitu ya, kotak kaca atau kotak kayu. Kalau saya kemarin bilang kotak kaca. Nah, kotak kaca itu diisi macam-macam. Kalau diisi air, hasil signalnya gimana? Kalau diisi pasir, signalnya gimana? Pohon itu literatur yang saya baca ya. Literatur yang saya baca. Kalau saya prinsipnya gini, apa yang kita baca, kalau tidak ada dasar penelitiannya, ya ini ilmu eksak ya, ilmu eksak.
Ilmu eksak itu artinya begini, kita nggak bisa, kita punya perangkat-perangkat ini kita bilang, wah perasaan signalnya lemah, perasaan signalnya kuat, nggak bisa main perasaan ya. Kalau nggak bisa main perasaan, harus bermain berdasarkan fakta, karena kita ilmunya eksak. 1 tambah 1 kan 2. Suara saya putus-putus ya? Enggak? Aman ya? Nah, jadi siapa tahu ada yang mau buat TA, beritahu saya hasilnya gitu. Bisa jadi TA tuh, redaman. Karena kan eh, eh, kadang ada yang bilang gini, kemarin tuh ada yang bacaan internet, katanya lebih cepat switching sama dibanding routing. Saya bilang, coba buktikan dengan tugas akhir. Nah, akhirnya ada yang buat penelitian, dia buat routing sama buat switching, ternyata dapat mana yang lebih cepat. Ya. Karena kadang-kadang kan kita baca literatur, kalau di literatur itu memang menyertakan hasil penelitian ya bagus ya, tapi misalnya menggunakan perasaan, wah jangan gitu. Kalau putus-putus log out join lagi kalau nggak salah. Perangkatnya sederhana saja Mas Tristan. Jadi buat dua, tapi harusnya antena antena direksional ya, supaya menembak ke satu arah. Dan di antara titik tembakan itu, titik tegak lurusnya itu dibuatkan penghalang dengan kebaran sekian gitu ya. Putus-putus ya. Sip, sip. Bisa. Nah, dapat kan judulnya. Jadi mencari tahu seberapa besar sih antara redaman yang solid sama redaman yang basah gitu. Karena kemarin saya baca pohon ya, katanya pohon. Karena pohon mengandung air. Kita lanjut ya, ini virtual access point. Nah, interface wireless pada router mikrotik itu sebenarnya namanya virtual access point. Dengan virtual access point, ada yang download antrian kayaknya. Berarti jaringannya half duplex dong. Virtual access point itu, dengan virtual access point ya, kita dapat membangun beberapa jaringan wireless walaupun hanya punya satu interface wireless ya. Jaringan wireless yang diaktifkan pada virtual access point itu bisa SSID-nya bisa berbeda, alokasi IP address-nya juga bisa berbeda. Nah, kalau kita aktifkan hotspot servernya bisa beda gitu ya, bisa berbeda. Jadi mungkin SSID yang A tidak menggunakan hotspot login, yang B menggunakan hotspot, bisa seperti itu. Kalau kita menggunakan virtual access point. Ini contohnya ya. Kita hanya punya WLAN satu. Tapi kita buat hotspot guru, ya, hotspot siswa, hotspot, ya, berarti kita kasarnya kita harus punya 3 WLAN ya. WLAN 1, WLAN 2, WLAN 3. Saya, saya coba baca pertanyaannya baru saya itu ya. Nah, dengan ini kita lihat ya, WLAN 1 IP-nya beda, 2.1/24, yang WLAN 2 3.1/24, yang WLAN 3 itu 4.1/24, IP-nya beda. Bisa saja ini pakai hotspot login. Ya, ini hotspot login. Ini nggak perlu pakai hotspot login.
Bisa, modelnya kita buat yang fitur virtual access point. Masalah maksimal apa enggak, sebenarnya nggak maksimal ya. Kalau mau maksimal memang bagusnya beli router yang akses yang perangkat WLAN-nya banyak. Tuh, tapi kan eh, itu ya antara budget dan kebutuhan. Misalnya usernya sedikit, nggak banyak sekali gitu. Terus kita pakai perangkat wireless dengan banyak fisiknya ya, nggak pakai virtual seperti ini, kan rugi ya, sayang ya. Tapi kalau masalah maksimal jelas tidak nggak maksimal karena frekuensinya satu kan, antriannya tambah banyak sebenarnya ya. Ingat eh, yang menggunakan frekuensi ini, gitu. Yang ini kan hanya virtual, yang dua ini ya, ini virtual. Jadi sebenarnya ini satu frekuensi lagi dan satu frekuensi kita ingat yang tadi ya, satu frekuensi akan gantian dipergunakan oleh orang lain, oleh si klien ini akan ganti-gantian. Jadi sebenarnya nggak maksimal kalau mau ditanya maksimal. Cuman untuk membedakan SSID, ya benar membedakan SSID, membedakan IP address ya. Tapi kalau usernya arti sebenarnya kita punya alternatif, gitu ya. Alternatif bila mana tiba-tiba harus bangun hotspot, usernya sedikit, untuk punya dua SSID yang beda, ya buatlah pakai virtual access point. Agak apa namanya? Kita agak bijak untuk membeli perangkat, ya, membeli perangkat dan mengkonfigurasikan perangkat. Nah, mengaktifkan virtual access point, tinggal masuk di menu interface, tombol add virtual AP, nanti jadinya seperti ini. Ya, WLAN 2 menginduk ke WLAN 1, WLAN 3 juga menginduk ke WLAN 1. WLAN satunya mati, maka matilah WLAN 2, WLAN 3. WLAN satunya penuh trafficnya, ya penuh juga WLAN 2, WLAN 3, kan namanya virtual ya. Namanya virtual. Nah, SSID-nya bisa beda kan, seperti ini. Hotspot siswa, hotspot tamu. Nah, untuk mencegah netcut, default forwardnya hilangkan. Ini ya, hilangkan ini. Tapi resikonya klien tidak akan berhubungan. Kalau default forwardnya kita hilangkan, itu kliennya tidak akan bisa berhubungan gitu. Nah, modelnya seperti ini. Lihat frekuensinya kan. Buat Mas Tristan, buat web servernya jangan bisa kan? Itu antar klien saja yang tidak bisa berhubungan. Tapi untuk ke web server kan ditempatkan di interface Ether, jadi masih bisa sih sebenarnya. Masih bisa web servernya jalan. Tapi jangan ditempatkan di wireless kan. Tadi fitur default forward hanya mengatur komunikasi antar klien di access point tersebut, gitu ya. Di access point tersebut, komunikasi antar klien di access point tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pakai frekuensi kan hanya WLAN satu, yang induknya ya, cuma satu. Jadi sebenarnya nggak maksimal ya, karena kita lihat bahwa tadi kan ada antrian peminjaman frekuensi, antrian peminjaman channel. Nah, ini channelnya cuma satu. Kalau channelnya, kalau WLAN 2-nya pakai channel sendiri, WLAN 3-nya pakai channel sendiri, oh itu mantap. Tapi kan kalau WLAN 2 sama WLAN 3 mau pakai channel sendiri, berarti kan harus beli interface wireless lagi. Nah, kembali lagi ke budget. Kembali lagi ke budgetnya. Kalau budgetnya cukup, kayak RB493G ya, itu kan sampai harga 2 jutaan kan, itu WLAN-nya banyak. Atau WLAN 2, WLAN 3.
HP ke Ether 2, terus pakai web login, address Ether 3, saya belum coba ya, belum coba dengan model seperti itu, tapi kalau mau dilihat cara kerja si web login bisa. Saya belum pernah coba, tapi kalau mau dilihat cara kerja si web login ya, hotspot server sama si binding, dia kan bikin binding itu kan sebenarnya bikin NAT ya. NAT itu sepertinya bisa. Saya belum coba gitu. Tapi sepertinya bisa. Nah, ini contohnya ya, IP address-nya kan masing-masing ada ya. Nah, bagusnya sih kayak gitu, ada yang coba. Saya kadang-kadang mau nyoba, ada yang nanya via email, via inbox bahwa ini saya buat ya, kadang juga nggak sempat. Lewat ya materinya. Tadi manajemen bandwidth, saya pernah buat manajemen bandwidth. Nanya tadi ya, kita sedikit kembali. Ada orang pernah nanya ke saya, Mas, bagaimana manajemen bandwidthnya gini? Bisa nggak kalau bandwidth saya masuk 2 mega, kalau bandwidthnya masuk 2 mega, limit add-nya sekian. Kalau bandwidthnya turun 1 mega, limit add-nya secara otomatis berubah. Nah, pada kesempatan itu saya coba bisa, tapi lupa publish-nya. Jadi, limit add, max limit itu akan bermain, nilainya akan selalu otomatis berubah tergantung berapa bandwidth yang masuk. Kan tadi ada pertanyaan seperti itu ya di bandwidth. Nah, kayak gini kadang-kadang saya coba. Kalau saya sempat saya coba ya. Yang pertanyaannya Mas Iqbal. Kita nggak dipindahin kayak gitu kan. IP-nya ada, hostnya ada di Ether 2, tapi pakai IP yang ada di Ether 3. Nah, ini lab-nya. Kok kebalik gambarnya. Nah, ini yang kadang-kadang membingungkan kita ya. Kadang-kadang harus teman-teman yang baru biasanya harus bedakan mana router, mana bridge ya. Kita lihat dulu yang ini, implementasi wireless router. Router mikrotik bisa, sebenarnya perangkat itu adalah wireless router. Router yang dilengkapi dengan interface wireless. Nah, dengan menjadi wireless router, maka sebenarnya router mikrotik itu bisa digunakan untuk menghubungkan klien wireless maupun yang kabel, yang wired kabel ya. Kayak ini ya. Ini kan contoh implementasi yang biasa. Dia punya WLAN juga, bisa menghubungkan yang wireless ke internet. Ya, router kita lihat IP-nya beda ya. Namanya router. Di sini 10.20.20/24, di sini 10.30.30/24. Itu fungsi atau hakikat utama dari router. Ya, hakikat utama dari router, dia akan selalu memecah jaringan menjadi beberapa network address. Itu router gitu. Slide-nya lambat berubah. Nah, ini contoh. Saya kembalikan ke model yang sederhana. Router mikrotik berfungsi sebagai access point, mancar ya. Mancar ke laptop-laptop ini. Namun, access point ini menjalankan fungsi routing. Sehingga kita lihat IP-nya beda kayak tadi ya. 10.20, ini 10.30. Inilah fungsi routing.
Nah, dengan fungsi routing, klien wireless sama klien kabel itu memiliki network address yang berbeda. Jadi biasanya kalau kita di lapangan pasang AP, kadang-kadang pasang mode routing, AP-nya pasang dengan mode routing. Nanti ada lawannya dengan mode bridge. Kalau kita buat access point, benar dia mancar seperti ini, access point ya, mancar, signal ke sini, menghubungkan kabel sama wireless. Namun karena bisa melakukan fungsi bridging, ya, router mikrotik itu bisa jadi access point tanpa routing. Lawannya routing ini bridging ya. Dengan menjalankan fungsi bridging, ya, maka klien wireless dan yang kabel itu network address-nya sama. Kita lihat di sini kan 10, 20, 20 sekian, sini 20, 20 sekian, sama ya, 10, 20, 20 sekian. Nah, ini yang bridging modelnya. Mode bridging yang tadi mode routing terpisah ya. Mode routing sama mode bridging terpisah. Mode routing akses alamat network address dia di interface-nya akan berbeda. Sedangkan kalau dia berjalan di bridging itu IP address-nya akan sama. Bridging itu sama dengan switch ya. Jadi router mikrotik ini sudah jadi kayak switch. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan antara routing dan bridgingnya. Bridging lanjutan nanti ada intermediate ya. Ada konsep bridging. Bagaimana sebenarnya bridging lengkap dengan looping protectionnya di intermediate lanjutan dari. Tapi di sini dikenal dulu yang istilahnya bridging. Ada yang ingin ditanyakan pada antara bridging sama routing yang tadi? Lanjut ya. Wah, master semua ini. Nah, kalau yang bridging, berarti kita bisa jadi wireless bridge ya. Wireless bridge itu angkap, mancar, ya. Networknya jadi sama. 10, 20, sekian. Kalau dia routing, ya. Kalau dia routing, ini berbeda. Kita lihat beda IP-nya ya. IP-nya 10, 20 sekian, ini 192, 168 sekian. Ini routing, berarti kadang-kadang kalau model jaringannya ini ada fungsi routing, ya. Bisa saja di sini ada jaringan baru, ya. Bisa saja juga tidak. Tuh. Di antara sini. Tapi yang jelas kalau kita lihat network yang di sebelah sini berbeda dengan yang di sebelah sini. Nah, WDS seperti ini. Dia juga router mikrotik ya punya dukungan untuk membentuk namanya wireless distribution system. Jadi wireless distribution system sebenarnya teknik untuk memperluas jangkauan area wireless dengan biasanya untuk model seperti ini biasanya kalau mau bukan WDS pasang switch di sini. Ini tarik kabel lagi seperti ini. Nah, ini bukan WDS ya, tapi ini kabel ya, kabel. Kalau tanpa hubungan kabel ini jadinya WDS. Ya. Si repeater ini mendapatkan signal dari yang utama untuk dikuatkan lagi sehingga laptop yang jauh ini itu bisa berhubungan dengan yang di sini. Itu yang WDS. Nanti di WDS intermediate kayaknya nggak ada. Intermediate masih wireless routing ya, WDS belum. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan atau ada? Materi wirelessnya pendek ya, nggak terlalu panjang. Yang penting membangun access point dulu. Kita break dulu. Ya, ketemu lagi jam 1 ya. Jam 1.
jam 1, ya jam 1 waktu Indonesia Barat.